Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang dampak pembakaran hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Hidrogen memiliki lambang unsur H dan karbon memiliki lambang unsur C. Senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari biasa digunakan sebagai bahan bakar, yaitu seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Dampak pembakarannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada yang negatif ya, karena pembakaran senyawa karbon ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Zat hasil pembakaran senyawa hidrokarbon yaitu berupa karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikulat karbon. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami dampak pembakaran senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengajukan gagasan cara saat bepergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki, pernahkah kalian merasakan sesak nafas dan kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau dan tidak sedap? Dari mana asal polusi asap tersebut? Mengapa bisa timbul polusi asap? Ya, benar. Polusi asap tersebut berasal dari gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan proses pembakaran di pabrik. Pembakaran bensin pada kendaraan bermotor menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Polutan tersebut antara lain gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas nitrogen dioksida, dan timbal. Sedangkan asap pabrik yang timbul dari cerobong pabrik berbahan baku batu bara berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Asap dapat mengandung sulfur yang dapat menyebabkan hujan asam. Sebagaimana kita ketahui, pembakaran hidrokarbon terdiri dari dua jenis, yaitu reaksi pembakaran sempurna yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contoh pembakaran sempurna propana, yaitu gas dalam LPG. Kenal ya dengan LPG, gas yang biasa digunakan oleh ibumu untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa propana memiliki rumus kimia C3H8 gas plus oksigen, yaitu reaksi pembakaran, menghasilkan karbon dioksida gas dan H2O gas. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Contoh pembakaran tidak sempurna propana yaitu C3H8 gas plus O2 akan menghasilkan karbon berbentuk padat, solid, karbon monoksida gas dan karbon dioksida gas serta uap air H2O gas. Nah, sekarang kita bahas dampak pembakaran hidrokarbon. Penggunaan hidrokarbon di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon antara lain, yang pertama gas karbon dioksida atau CO2. Nah, jika CO2 ini sudah melebihi batas, akan mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi yang biasa kita sebut dengan efek rumah kaca. Kemudian gas yang kedua yaitu gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida yang mempunyai ambang batas di udara 32 ppm dalam darah akan bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun dan menyebabkan kematian. Kok bisa? Karena CO itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada oksigen dalam berikatan dengan hemoglobin. Selanjutnya partikulat. Partikulat ini berupa karbon dan timbal. Dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, dan dapat juga merusak ginjal. Nah, yang terakhir yaitu gas SO2 dan NO2 dan NO3.
Nah, gas sulfur dioksida ini dapat menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Jadi dapat merusak bangunan-bangunan, terutama yang terbuat dari besi, marmer gitu ya. Kemudian daun-daunan juga akan berubah warna menjadi kuning. Nah, ini tanaman dapat mati. Kemudian oksida NO ini akan menghasilkan asap kabut atau smoke. Sekarang, bagaimana cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon? Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini penghijauan. Penghijauan atau pembuatan taman untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang karbon dioksida menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Kemudian penggunaan fuel cell. Jadi sel bahan bakar melibatkan reaksi antara oksigen dan hidrogen dengan produksi reaksi yang ramah lingkungan, yaitu H2O. Yang ketiga, konverter katalitik. Konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buang seperti karbon monoksida dan oksida nitrogen menjadi gas yang lebih aman, yaitu nitrogen dan karbon dioksida. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penggunaan EV. Nah, EV ini pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna, sehingga mengurangi emisi pada gas polutan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon antara lain penghijauan atau pembuatan taman kota, menggunakan bahan bakar alternatif yang diperbaharui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar, penggunaan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot, serta penggunaan EV pada sistem bahan bakar. Demikian pembahasan tentang dampak pembakaran hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih mendalami tentang materi ini, kalian silahkan mengerjakan penugasan 1 tentang dampak pembakaran hidrokarbon. Di situ ada pembuatan poster, silahkan kalian menggambar dengan cara kalian sendiri menggunakan pensil warna juga boleh. Ingat, tidak boleh mengambil hasil karya orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.